Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 perancangan infrastruktur teknik sipil. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami, yang dimana kami mengambil studi kasus tentang peningkatan jalan paket A di KIPP 1 BKN. Dimana anggota kelompok kami itu ada Jaring Kristan B, terus ada saya sendiri Muhammad Fajri Maulana, terus ada Jeffrey Natanso, Gunawan Nababan, dan Angela Olia Rossi. Next. Untuk outline sendiri, kami membahas yang pertama ada deskripsi proyek, kedua ada organisasi proyek, ketiga ada urutan pekerjaan proyek, keempat ada analisis masalah yang terdapat di proyek, dan yang terakhir itu ada kesimpulannya. Next. Kita masuk ke bagian deskripsi proyek. Jadi pada deskripsi proyek ini kami mengambil proyek, yaitu proyek peningkatan jalan paket A di KIPP 1B, di mana lokasinya ada di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, tepatnya di IKN, dengan nomor kontrak SPKK 1 OIKN PPK 14 tahun 2025, dengan tanggal kontrak 11 Juni 2025. Dengan waktu pelaksanaan yaitu 204 hari sesuai dengan kalender, dengan waktu pemeliharaan yaitu 365 hari kalender. Dengan nilai kontrak 513 miliar, sudah include dengan PPN 11%. Dengan tahun anggaran yaitu 2025, dan pelaksana pekerjaan yaitu ada PT Adikarya dengan mencakup 60% bagian pekerjaan, kemudian ada PT Jakon 30% dan PT Cahaya 10%. Selanjutnya masuk ke organisasi proyek. Jadi organisasi proyek ini OIKN menjadi owner dari proyek ini. Lalu OIKN menunjuk konsultan perencana yaitu ada PT Arya Jasa Reksamata Tama, kemudian ada PT Paramakarya Mandiri, dan PT Wahana Mitra Amerta KSO. Jadi setelah OIKN menunjuk konsultan untuk membicarakan tentang proyek, kemudian konsultan menunjuk kontraktor, ada 3 kontraktor yaitu ada PT Adi, Jakon, dan Cahaya. Jadi otorita ini bisa berkomunikasi langsung dengan konsultan dan kontraktor, tetapi konsultan tidak bisa berkomunikasi langsung dengan otorita, di mana garis perintahnya di otorita bisa langsung memerintah ke kontraktor dan konsultan untuk pelaksanaan pekerjaan. Lanjut untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan, itu yang pertama ada pekerjaan timbunan tanah. Di sini adalah suatu cara untuk metode beserta materialnya yang digunakan dengan pekerjaan tanah yang bertujuan untuk menyetarakan atau leveling suatu elevasi tanah, yang dimana untuk alat pendukung yang berupa ekskavator, bulldozer, drum truck, vibro, flatboard, dan geotech. Baik, selanjutnya untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan, yaitu ada pekerjaan multi-utility tunnel atau MUT. MUT sendiri itu adalah sistem terowongan utilitas yang digunakan sebagai alternatif infrastruktur utilitas. Memang biaya pembangunannya itu lebih tinggi dan teknisnya lebih kompleks dibandingkan cara konvensional. Tapi MUT menawarkan keuntungan besar berupa keamanan yang lebih baik serta kemudahan dalam pemeliharaan jaringan utilitas seperti pipa dan kabel tanpa harus mengganggu aktivitas di permukaannya. Kemudian untuk alat pendukung utama yang biasa digunakan dan dalam proyek ini itu ada ekskavator, bulldozer, dump truck, crawler crane, dan concrete pump truck. Selanjutnya untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan, yaitu ada yang ketiga box culvert, yang dimana box culvert sendiri adalah struktur beton yang berbentuk kotak, bisa persegi ataupun persegi panjang, yang digunakan untuk mengalirkan air di bawah jalan.
Untuk alat pendukungnya itu berupa ekskavator, bulldozer, drum truck, crawler crane, dan concrete pump truck. Next. Selanjutnya untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan. Yang keempat, yaitu ada pekerjaan bore pile. Bore pile digunakan sebagai fondasi dalam yang memiliki fungsi untuk menyalurkan beban dari struktur atas ke tanah keras di bawah permukaan. Untuk alat mendukungnya itu berupa drilling, crane, tremie pipe system, dan concrete pump. Oke, analisis masalah. Selama berjalannya proyek peningkatan jalan paket A di KIPP 1B yang menjadi hambatan dalam penyelesaian proyek adalah cuaca yang tidak mendukung. Selama berjalannya proyek, seringkali cuaca tidak mendukung dan hujan sangat deras. 1. Senkon. Akibat yang ditimbulkan adalah tertundanya waktu untuk melakukan pengujian senkon dikarenakan kondisi tersebut tidak mewakili kadar air optimum yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil uji yang akurat. Yang kedua, bore pile. Tanggul hancur dan menyebabkan banjir di daerah pengecoran bore pile mengakibatkan alat berat di sekitar pengerjaan bore pile tenggelam dan rusak. Untuk kesimpulannya, proyek peningkatan jalan paket A di KIPP 1B merupakan bagian vital dari pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan target penyelesaian akhir Desember 2025. Struktur organisasi proyek telah dibentuk secara terintegrasi melalui KSO atau kerjasama operasi dengan pelibatan berbagai pihak untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Namun, proyek menghadapi tantangan nyata yang disebabkan oleh cuaca tidak menentu yang mengakibatkan pekerjaan menjadi sedikit tertunda. Namun dengan strategi percepatan kerja, pengawasan ketat mutu dan waktu, serta mitigasi terhadap faktor cuaca dan koordinasi lintas pihak, proyek ini diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar mutu yang ditetapkan. Baik, mungkin segitu saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.